Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Kumayanti dari Lubuk Pasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab PAI Batch 2 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran Problem Based Learning di kelas 4 SDIT Al-Madani. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hebat anak soleh dan soleh ustazah sudah menjawab salam ustazah hari ini dengan baik dan benar. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas pimpin doanya hari ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bisrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan setelah selesai berdoa ini, apa yang aku pelajari hari ini bisa antum terapkan dan serap dengan baik ya. Oke, anak soleh soleha. Ada yang tidak datang hari ini? Oke, coba dengarkan. Ustazah absen dulu ya. Dengarkan absennya. Yang Ustazah panggil namanya, jawab tak? Tanggal berapa sekarang? 10 Oktober ya. Aina Fatia Syamil. Yang semangat dong jawab takdirnya. Akbar Abdul Rashid. Alula Hanania Nanza. Azkaila Adistia Ruci. Barik Kamil Satria. Beni Almeisan. Bilal Rashidal Burukri. Dahayu Sri Puruhitan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, antum diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul, yang kedua menyebutkan 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi Rasul, yang ketiga antum nanti bisa membuat bagan tentang perbandingan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul, yang keempat antum nanti bisa menunjukkan sikap jujur, dapat dipercaya dan cerdas dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir antum juga bisa menjelaskan tujuan diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu. Oke, anak soleh soleha. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kita ice breaking dulu. Coba anak soleh dan soleh ustazah semuanya berdiri di samping kursinya saja. Ikuti ya. Ice breaking, tangan kanan, tangan kiri. Punyai jari-jari, letakkan dibentokkan. Angkat kaki kedua atas, pinggang keduanya. Tidak jenuh, hai teman. Serentak. Gerakan kakinya. Kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kiri. Angkat kedua. Di atas tangan kita, di pinggang tangan kita semua. Hebat. Oke, silakan duduk dulu. Sudah langsung duduk ya. Oke, anak soleh soleha. Setelah kita ice breaking tadi, gimana perasaannya? Senang? Senang, alhamdulillah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sebelum kita mulai pelajaran lagi, silakan disimak video yang ustazah tayangkan. Nanti anak soleh dan soleha ustazah, silakan antum ambil hikmah dari video ini dan persiapkan tanggapannya tentang video ini ya.
Silakan hadap ke depan semuanya. Silakan disimak videonya. Oh. Tuh, Mas Jaman menitipkan sepedanya ya. Coklatnya di bawah 3 ya. Dia nggak bilang nih sama kakaknya kalau coklatnya diselamatin ya. Nah, udah nuduh kan? Tuh, pulang dari teman-temannya yang nggak ada ucapan salam dalam keadaan marah. Di Umi sama adiknya nggak tahu kenapa Mas Jamal ini marah. Nggak dijawab adiknya. Boleh kita seperti itu? Langsung tuduh aja adiknya yang ngambil. Bilal, maaf, duduknya nak, duduknya yang sopan. Kakaknya belum dengar penjelasan adiknya, langsung nuduh aja. Nah, jadi coklatnya nggak ada dimakan, diselamatkan ke dalam kulkas. Ya. Jadi Jamal udah pindah ready tadi. Ya ampun, maafin Mas Jamal ya deh. Duh, kok gitu sih? Please deh, maafin Mas Jamal ya, please. Alhamdulillah, Lelinya dikasih coklat sama Abang Jamalnya. Nah, dari video tadi kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil? Siapa bisa ke depan? Nah, boleh Nazira? Nah, sebelum kita dapat ambil hikmahnya, Nazira bisa ceritakan nggak apa kejadian dari video tadi? Apa ceritanya? Coba ceritakan kembali. Terus? Setelah itu dititipin ke adiknya. Coklat tersebut dititipin ke adiknya. Terus? Setelah itu ada kucing yang ngambil coklat itu, dicakar-cakarnya. Setelah itu coklatnya jatuh dan kotor ya, diambil sama kucingnya. Terus? Setelah itu diambil oleh adiknya. Diambil oleh adiknya, terus? Dimasukin ke dalam kulkas. Dimasukin ke dalam kulkas. Terus? Setelah itu abangnya marah karena coklatnya hilang. Abangnya marah karena coklatnya hilang. Terus? Abangnya juga fitnah ke adiknya. Abangnya juga fitnah ke adiknya. Setelah itu abangnya pergi ke kamar dan uminya menyuruh adiknya untuk memanggil abangnya. Terus? Karena abangnya nggak mau, jadinya uminya yang mantu. Kata uminya, kenapa? Kata dia marah sama adiknya karena diambil coklatnya. Dia marah sama adiknya karena coklatnya diambil. Terus? Setelah itu adiknya ngambil coklatnya di kulkas dan kasih tahu kalau coklatnya disimpan di dalam kulkas. Setelah itu adiknya
mengambil mengambil coklatnya di kulkas dan memberikannya lagi kepada abangnya dan memberitahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Tepuk tangan buat Nazira yang sudah berani ke depan. Kita akan kembali video yang selesai. Oke, Nazira, terima kasih. Oke, nah tadi itu tadi. Nazira sudah bisa menceritakan kembali tentang video yang Ustazah bayangkan. Nah, Apa? Hikmahnya kita tidak boleh menfitnah. Hikmahnya kita tidak boleh menfitnah. Terus apa lagi? Jujur. Jujur. Nah, kita harus jujur. Terus. Enggak ada itu aja. Itu aja. Oke, tepuk tangan buat Orlin yang sudah berani di depan hari ini. Orlin, terima kasih. Oke. Anak soleh-soleha. Tadi Orlin mengatakan hikmah yang dapat kita ambil yang pertama tadi ada jujur. Jujur dalam setiap tindakan. Ya nak ya, menceritakan. Jujur itu apa maksudnya? Menceritakan yang benar-benar terjadi. Ya, kita juga tidak boleh langsung menjat, langsung menfitnah orang itu. Walaupun mentang-mentang barangnya hilang, langsung aja walaupun adiknya di situ tidak bertanya dulu. Ya, sebaiknya tanyakan dulu. Ya, tanyakan dulu sama adiknya apa yang terjadi. Kenapa coklatnya hilang? Terus apa lagi kira-kira yang harus kita lakukan? Ya, tidak boleh. Ceritakan kembali sama abangnya apa yang terjadi. Ya, harusnya seperti itu tadi adiknya ya, biar tidak timbul fitnah dari kakaknya. Ya, sebelum kita mengklarifikasi sesuatu, kita harus tanyakan dulu apa yang sebenarnya terjadi agar tidak ada timbul suuzon. Berprasangka yang tidak baik. Ya, jadi itu hikmah yang dapat kita ambil dari video tadi. Ya, anak soleh-soleha. Siap, Ustazah. Nah, sekarang Ustazah mau bagi antum beberapa kelompok ya. Nih, ini ada berapa kelompok ini? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, nah jadi masing-masing antum berbeda-beda kebutuhan belajarnya. Ada yang dari audio, dari mendengar, antum sudah bisa memahami pelajaran. Ada yang dari melihat video dan mendengar video, antum sudah bisa menangkap pelajarannya nak ya. Jadi itu makanya antum Ustazah bagi beberapa kelompok agar terjadi kerjasama yang baik dan antum saling melengkapi untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Nah, hari ini pelajaran kita tentang sifat wajib bagi Rasul. Nah, sebelum Ustazah sampai ke materi, silakan nanti per kelompok kerjakan dulu LKPD yang Ustazah berikan. Ya, LKPD yang Ustazah berikan. Oke, nanti setelah Ustazah sampaikan materinya, antum langsung kerjakan LKPD-nya per kelompok ya. Nah, sifat wajib, Ustazah mau jelaskan dulu. Ini banyak nih yang nggak tahu apa itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga dia tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, kalau Rasul itu adalah seseorang yang juga mendapatkan wahyu dari Allah, tapi beliau wajib menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Ya, bukan untuk diri sendiri. Kalau Nabi tadi apa? Yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan ke
ke umatnya atau orang lain. Ya. Sedangkan Rasul, seseorang yang mendapatkan wahyu tapi wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu yang harus antum lihat perbedaannya ya antara nabi dan Rasul. Jadi apa saja sifat-sifat dari Rasul tadi? Itu ada siddiq. Siddiq apa artinya? Jujur. Kayak video tadi. Jujur nggak si Laili mengatakan apa yang terjadi? Jujur. Laili jujur menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu. Jadi Rasul itu mustahil dia bersifat kizib atau berdusta. Maksudnya semua ajaran yang disampaikan oleh para utusan, para rasul ya, adalah benar ya, dan tidak mungkin ada dusta atau kebohongan di balik ajaran-ajaran yang mereka bawa. Ya Akbar, maaf. Tolong perhatikan dulu ya sayangnya. Itu maksud dari jujur, sifat Rasul yang jujur. Ya, yang kedua ada sifat Rasul itu amanah. Kalau jujur saat itu mencontoh dari sifat Rasul tadi, bisa jujur dalam setiap tindakan dan perbuatan bisa kita amalkan ya nak ya. Yang kedua ada amanah. Amanah itu artinya dipercaya. Jadi mustahil Rasul bersifat khianat. Kalau ada temannya yang bilang antum berkhianat, berarti itu tidak dipercaya. Ya Hana, maaf. Selain yang pelajaran PAI, tolong disimpan dulu. Nah, dengan sifat ini, para rasul terpelihara dahir dan batinnya. Sikapnya dari setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Itu rasul ya. Mereka terpelihara dari zina, minuman keras, berbohong, iri, dengki, sombong. Sifat ingin dipuji. Ini semuanya adalah sifat-sifat manusia. Kalau Rasul tidak ada memiliki sifat yang seperti itu. Ya. Jadi mustahil Rasul bersifat khianat. Ya. Jadi Rasul itu bersifat amanah. Beliau sangat dipercaya. Semua perbuatan-perbuatannya ya tidak ada yang melanggar syariat Islam. Yang ketiga ada tabligh. Tabligh ini menyampaikan risalah atau menyampaikan saja ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Apa yang disampaikan oleh Rasul? Risalah atau ajaran yang diperintahkan oleh Allah agar disampaikan kepada manusia. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Wahyu. Ya, risalah yang disampaikan oleh Allah yang kepada Rasul, itulah yang disampaikan kepada manusia. Jadi, mustahil Rasul itu bersifat kitman, yaitu menyimpan atau menahan risalah yang seharusnya disampaikan kepada manusia ya. Kalau kitman ini ada nggak manusia yang bersifat kitman? Ada. Karena kita manusia ya, kita berbeda dengan Rasul. Kita manusia mempunyai kesalahan. Ya nak ya? Oke. Yang keempat ada fatanah. Fatanah itu cerdas. Manusia ada yang cerdas? Ada. Siapa? Manusia orang Indonesia yang terkenal dengan kecerdasannya bisa membuat pesawat. Siapa? B.J. Habibie. Salah seorang orang Indonesia yang cerdas ya nak ya, yang bisa membuat pesawat ya. Kalau Rasulullah adalah manusia yang paling cerdas ya, cerdas dan pintar. Dan mustahil Rasulullah itu bersifat baladah atau bodoh. Baladah itu bodoh ya. Nah, kenapa Rasulullah dikatakan pintar?
karena mengetahui apa yang seharusnya dilakukan manusia. Siapa lagi? Hah? Apa sih? Kenapa Rasulullah itu cerdas sih? Sering nggak Rasulullah ketika Rasulullah memimpin perang beliau menang terus? Karena taktik perangnya, taktik perang, ya itu hanya orang-orang cerdas yang bisa melakukannya. Enak ya? Nah, itu makanya Rasulullah di dalam peperangan mendapat kemenangan. Rasulullah, ya, kenapa dikatakan cerdas juga? Beliau mampu membangun argumentasi dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menentang risalah yang dibawanya. Nah, Rasulullah mampu menghadapi kaum Quraisy karena kecerdasan Rasulullah lah bisa menaklukkan kaum Quraisy yang menentang argumen-argumen Rasulullah. Ya. Ini nih, ketika berhadapan dengan penentang risalahnya, bertentangan dengan pangkat dan martabat mereka sebagai utusan. Tuh. Kenapa Rasulullah dibilang cerdas? Manusia ada enggak yang bersifat cerdas? Ada yang tidak cerdas. Ada juga tidak cerdas karena apa? Karena malas belajar atau menuntut ilmu. Jadi anak soleh dan soleha ustazah, rajin-rajinlah belajar sekarang tidak hanya di sekolah, ya. Belajar sekarang tidak hanya di sekolah untuk bisa belajar, ya. Di rumah antum juga bisa belajar. Kalau nggak ada orang tuanya, nah, anak soleh dan soleha ustazah nih, ada yang punya HP di rumah ya. Tolong HP-nya dimanfaatkan dengan bijak. Apa maksudnya? Belajar melalui HP, bukan main game, bukan main TikTok, nonton yang tidak jelas, nonton joget-joget yang tidak jelas, ya. Nah, ingat ya, kita harus juga menjaga pandangan dan menjaga matanya agar mata ini nanti ditanya juga di hari akhirat. Di akhirat nanti mata juga ditanya, apa saja yang antum perbuat selama di dunia. Menonton TikTok. Menonton TikTok itu ada nggak yang nampak auratnya? Ada. Sementara kita harus menjaga pandangan kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya nak ya. Jadi anak soleh dan soleha ustazah, tolong belajar di rumah. Boleh menggunakan HP, tapi gunakan dengan bijak, ya. Gunakan dengan bijak untuk belajar. Itu yang harus antum ingat. Apa kata-kata ustazah? Ketika antum telah memegang HP, ingat kata-kata ustazah. Gunakan HP-nya dengan bijak, ya. Cari sesuatu yang tidak antum tahu. Misalnya pelajaran di sekolah tadi antum nggak paham, pelajaran PAI-nya, sifat-sifat Rasul antum kurang paham. Boleh dilihat di HP. Apa sih yang jujur itu? Apa sih yang amanah itu? Apa sih tabligh itu? Apa sih fatonah itu? Ya. Apa sih kebalikannya? Lihat di handphone, lihat di YouTube, lihat di internet. Itu pesan dari anak soleh-solehat. Kira-kira sudah paham tentang materi yang ustazah sampaikan? Coba berkelompok kerjakan LKPD berikut. Nah, silakan dijawab bersama-sama dengan kelompoknya ya. Nah, yang selesai nanti silakan presentasikan ke depan dan kelompok lain memberikan tanggapan. LKPD-nya ustazah bagikan. Ya, mengerjakan LKPD ini ustazah kasih waktu 10 menit saja karena pertanyaannya tidak banyak ya nak ya. Tolong tulisannya rapi dan bersih. Nah, silakan mulai dikerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang 10 menit saja. Tolong yang lain tidak diam saja ya. Yang lain juga harus ikut. Yang lain juga harus ikut mengerjakan.
dalam kelompoknya, berikan pendapatnya nak. Silakan antum berikan pendapatnya. Jangan lupa tulis nama dan anggota kelompoknya ya. Dari daftar berikut, sidik, khianat, kitman, fatanah, manakah yang termasuk sifat mustahil bagi Rasul? B. Khianat dan kitman. Langsung kalimat kedua, ya kan? Kelompokkan sifat berikut ini menjadi sifat wajib dan sifat mustahil Rasul: sidik, kizib, amanah, kitman, tablik, khianat, fatanah, baladah. Sidik artinya jujur, kizib artinya berbohong, amanah artinya dipercaya, khianat artinya tidak dipercaya, fatanah artinya cerdas, baladah artinya bodoh, tablik artinya menyampaikan, kitman artinya menyembunyikan. Tuliskan satu contoh perilaku sehari-hari yang meneladani sifat karena termasuk sifat mustahil Rasul. Jawaban: meneladani sifat wajib. Jujur ketika kita berbuat salah, menghindari sifat mustahil. Berbohong ketika kita berbuat salah. Salah. Tadi tarang. Oh iya, boleh Zafran. Gimana tanggapannya Zafran? Boleh. Ayo, siapa bisa lagi? Zafran, ayo, silakan. Gimana tanggapannya atas penampilan dari kelompok 3? Oke, presentasinya bagus. Terus mana? Boleh, Ufaira apa tadi? Presentasinya bagus. Terus apa lagi? Apa lagi tanggapannya? Ada paham yang dibacakan tadi? Ada. Berarti kita beri tepukan yang meriah buat kelompok 3 yang sudah berani ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh dikumpul? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, siapa lagi yang berani ke depan? Oke, boleh kelompok 4. Satu kelompok lagi ya. Jelaskan suaranya Nazira. Kelompok harap menanggapi. Amanah artinya dapat dipercaya. Contohnya adalah melakukan apa yang disuruh seseorang. Kizib artinya berbohong. Contohnya berbohong dalam sholat. Seperti saat ditanya, apakah sholat subuh? Padahal kita tidak sholat, tetapi kita bilang kalau kita sholat subuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Nah, kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan tentang sifat Rasul. Ya, jadi amanah itu dapat dipercaya. Contohnya melakukan apa yang diamanahkan oleh seseorang ya. Kalau lawannya itu kizib. Kizib itu berbohong. Contohnya berbohong dalam sholat. Seperti saat ditanya apakah sholat subuh, padahal kita tidak sholat saat ditanya kalau kita ada sholat subuh. Ada yang soleh yang seperti itu? Ada yang seperti ini sifatnya ya nak ya. Oke. Kita beri tepukan yang meriah buat kelompok 4. Ada tanggapan? Ada yang mau bertanya? Kalau ada tanggapan? Boleh? Ayo
Karena kalau kita berbohong nanti kalau kita berbohong orang itu mengetahuinya dan orang itu tidak mau berteman dengan kita lagi. Karena kalau kita berbohong, kalau orang itu mau berteman dengan kita berbohong ya. Kalau sudah diketahui, lalu kita jadikan ini harus bersifat jujur. Terima kasih buat kelompok 4. Kita berbuat yang meriah buat kelompok 4 yang sudah berani tampil hari ini ya. Oke, silakan dikumpul semua kelompok, dikumpul tugasnya. Ya. Semua kelompok silakan dikumpul tugasnya. Boleh? Silakan dikumpul tugasnya semua kelompok. Nanti Ustazah nilai ya. Oke, anak soleh-soleha. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat Rasul. Ya, meneladani sifat-sifat Rasulullah ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mencontoh akhlak dan perilaku beliau, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, semoga anak soleh dan soleh ustazah semua dapat terus belajar dan berusaha terus untuk meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan ditiru sifat mustahil bagi Rasul. Tirulah, teladanilah sifat yang wajib yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksi kembali materi kita? Siapa yang bisa ke depan merefleksi kembali materi kita? Ya, angkat tangannya. Siapa yang berani? Apa saja tadi yang kita pelajari, tentang apa saja? Nah, coba ceritakan ke depan. Yang berani? Ya, jangan enggak malu-malu ya. Kita harus berani tampil ke depan sayang, menyatakan pendapatnya. Pendapat Anda begini Ustazah. Nah, boleh. Siapa yang berani ke depan? Ayo, Zafran berani? Kalau berani itu saya, Anda berani Zah. Nah, coba tunjuk tangannya. Anda berani Zah? Anda mau Zah? Itu anak yang pemberani. Ya, coba Zafran. Coba ke depan. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul tadi? Coba ceritakan, Zafran. Satu, jujur ke kita. Pertama tadi sifat Rasul apa? Sidik. Artinya? Jujur. 2, amanah. Kedua, amanah. Dapat dipercaya. 3, tabligh, menyampaikan. Tatonah, cerdas. Oke, kita bentukkan yang mulia buat Zafran yang sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Terima kasih Zafran. Zafran udah dapat hadiah tadi? Belum? Ini hadiah untuk Zafran. Oke, anak soleh-solehat. Apa saja yang kita pelajari hari ini tadi tentang sifat wajib? Yang pertama apa? Sidik. Sidik artinya apa? Amanah. Lawan dari sidik apa tadi? Kizib, dusta atau bohong. Yang kedua,
amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Lawan dari amanah apa tadi? Khianah. Yang ketiga apa? Tablik. Tablik apa artinya? Menyampaikan. Lawan dari tablik apa? Kitmat. Apa arti kitmat? Menyembunyikan. Oke, good. Yang keempat, fatona artinya cerdas. Mustahil Rasul bersifat balada. Oke, anak soleh dan soleha. Anak soleh soleha. Nah, bagaimana perasaan pembelajar hari ini? Senang? Senang, alhamdulillah. Ada dapat pelajaran hari ini? Alhamdulillah pelajaran hari ini dapat antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan sifat yang 4 bagi Rasul ini silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah anak soleh dan soleha ustazah yang amanah, jujur, cerdas dan menyampaikan. Ya, ingatkan temannya walaupun sakit rasanya yang mau antum sampaikan kepada temannya, walaupun menyakiti hati temannya, tapi sampaikanlah. Jangan sampai tidak antum sampaikan ketika temannya berbuat salah. Ya, tolong disampaikan yang benar. Oke, anak soleh-soleha. Oke, kita cukupkan pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Kita tutup dengan doa. Doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak soleh dan soleha ustazah sudah belajar dengan baik hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.